Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Burmila Putra. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pertama-tama, saya berasal dari kelas B1 Pengawasan Pagi, hmm, berkuliah di Politeknik Negeri Batam. Pertama, iman, Islam, dan ihsan adalah tiga pilar utama dalam ajaran Islam. Iman adalah keyakinan kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar, tercantum dalam rukun iman. Sedangkan Islam adalah menjalankan rukun Islam yang lima. Yang pertama adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika kita tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah SWT melihat kita. Lalu bagaimana cara membangun insan kamil dengan mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan? Berikut penjelasannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pendahuluan, iman adalah keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agama, yang berarti secara bahasa, iman artinya adalah percaya. Dan termasuk dalam rukun iman yang keenam, kita sebagai umat muslim wajib mengimani rukun iman. Yang kedua, Islam. Islam bermakna penyerahan atau penundukan diri dan terdiri dari pelaksanaan kewajiban agama Islam. Penyerahan kepada siapa? Yaitu kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ihsan. Ihsan adalah kebajikan dan keindahan dalam beribadah serta perilaku. Seperti kita melaksanakan kegiatan sehari-hari seakan-akan Allah melihat kita. Dan jika kita tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Lalu, selanjutnya, insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna adalah sasaran utama dari pembangunan pribadi dalam Islam. Insan kamil memiliki keseimbangan dalam aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Lalu apa maksudnya? Insan kamil adalah manusia yang sempurna baik secara lahir maupun batinnya. Ia memiliki iman yang kuat, Islam yang kafah, dan ihsan yang tinggi. Insan kamil memiliki akhlak yang mulia, berilmu, dan beramal soleh. Dia selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Lalu ada aspek-aspek saja yang mempengaruhi insan kamil. Yang pertama adalah aspek fisik. Sebagai umat Islam, kita juga harus kuat. Untuk apa? Kalau kita diperlukan untuk membela agama Allah. Seperti melakukan untuk dan hal yang dapat dilakukannya untuk mencapai aspek fisik yang bagus adalah salah satunya melakukan olahraga dan menjaga pola hidup sehat dengan makanan yang baik. Selanjutnya, aspek mental. Contohnya, membaca buku dan mengembangkan kemampuan akademik. Sebagai umat Islam, kita juga harus kuat baik dalam fisik maupun mental secara pengetahuan. Karena itulah yang kita gunakan untuk bersaing dengan orang-orang lain yang non-muslim. Yang ketiga, aspek emosional. Mengembangkan hubungan interpersonal dengan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, aspek spiritual. Meningkatkan kualitas ibadah, mempelajari ajaran Islam lebih dalam, dan mengembangkan sikap sabar serta bersyukur. Untuk dua aspek emosional dan spiritual, menurut saya ini sangat berhubungan. Kenapa? Dikarenakan mereka kedua adalah hal yang tidak nampak, melainkan apa yang ada dalam diri kita. Contoh, sebagai umat Islam, kita harus pandai mengatur emosi kita dan spiritual kita. Jangan terlalu mudah untuk terbawa oleh hawa nafsu, amarah, dan segala sifat-sifat negatif yang berasal dari syaitan. Dan kembali kepada ajaran-ajaran agama Allah SWT. Selanjutnya, integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Tadi kita telah mengetahui tentang pengertian-pengertian serta basic atau dasar-dasar dari iman, Islam, dan ihsan serta insan kamil. Selanjutnya, bagaimana cara mengaplikasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil ini? Yang pertama, integritas dalam berperilaku, yaitu melakukan setiap tindakan dengan integritas dan menghindari perilaku negatif. Yakinlah bahwa kita dalam keseharian itu diawasi oleh Allah SWT 24 jam. Jika kita memiliki pemikiran buruk atau ingin melakukan dosa, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Yang kedua, ketulusan dalam beribadah. Mengembangkan kualitas ibadah dengan menjalankan tata cara yang benar serta penuh keikhlasan. Maksudnya adalah kita sebagai umat Islam setiap hari diperkenankan atau lebih baik untuk meningkatkan kualitas ibadah kita sehari-hari. Selanjutnya, konsistensi dalam menjalankan ajaran Islam.
Menjalankan ajaran Islam secara konsisten adalah cara efektif membangun insan kamil. Contohnya, dalam menjalankan ajaran Islam, kita dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmunya agar tidak salah dalam pengaplikasiannya. Contohnya dalam sholat, kita harus mengetahui dulu rukun-rukun sholat, syarat wajib sholat, dan sebagainya. Lalu, kemampuan menyeimbangkan secara holistik. Maksudnya adalah integrasi antara iman, Islam, dan ihsan memungkinkan seseorang menyeimbangkan aspek kesehatan jasmani dan rohani secara holistik. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman menjadi dasar bagi Islam dan ihsan. Islam merupakan perwujudan dari iman, sedangkan ihsan merupakan puncak dari Islam. Untuk membentuk insan kamil, maka ketiganya harus diintegrasikan. Iman harus dipahami dan diamalkan dengan baik. Islam harus dijalankan dengan sempurna, dan ihsan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih manfaat dalam integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam pembangunan pribadi? Di sini saya akan merangkum 3 saja. Yang pertama, meningkatkan hubungan antara keluarga, serta mengembangkan sikap kasih sayang dan harmonis. Yang kedua, mengalami pengalaman baru melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan traveling yang dapat meningkatkan kepekaan terhadap isu global dan toleransi agama. Serta yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup dengan membentuk keseimbangan dalam aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Itulah beberapa manfaat integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam pembangunan pribadi. Selanjutnya, menghadapi tantangan dalam mewujudkan insan kamil. Ada 3 tantangan yang biasa kita hadapi. Pertama, tantangan dari dalam diri. Mentalitas dan kebiasaan yang negatif harus diubah dahulu untuk membangun kebiasaan yang positif. Buanglah bad habit atau kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulailah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Berusahalah untuk produktif setidaknya beberapa jam dalam sehari. Yang kedua, tantangan dari luar diri. Perubahan budaya lingkungan serta isu yang berkaitan dengan isu global bisa jadi membuat seseorang mengalami kesulitan menghadapi tantangan tersebut. Contohnya seperti globalisasi, beberapa hoax, itu melakukan beberapa hal yang perlu dihindari. Di sini sebentar, saya habis baterai. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Membentuk insan kamil melalui integrasi iman, Islam, dan ihsan pada pembangunan pribadi menghasilkan manfaat besar dalam mengembangkan kualitas hidup seseorang. Tentunya, tantangan selalu ada dan dapat diatasi dengan konsistensi dan ketekunan. Integrasi antara iman, Islam, dan ihsan sangat penting dalam membentuk insan kamil. Keseimbangan dalam aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual adalah karakteristik yang harus dimiliki pada insan kamil. Tantangan dalam membangun dan menjaga karakteristik insan kamil selalu ada, namun dapat diatasi dengan konsistensi dan ketekunan. Insan kamil adalah tujuan dari setiap muslim. Untuk mencapainya, maka iman, Islam, dan ihsan harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjadi manusia yang sempurna, baik secara lahir maupun batin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.